Mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang-pedagang dari India dan Cina telah memiliki hubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Banyak para ahli yang percaya bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-7 berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang. Pada abad ke-7, terdapat pemukiman pedagang dari Arab di desa Baros, daerah pantai barat, Sumatera Utara. Sementara sejarah masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi lebih menunjukkan pada perkembangan masuknya Islam itu ke Indonesia beserta dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Pendapat ini berdasarkan catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292, lalu dia berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Bukti dari pendapat ini juga dari ditemukannya nisan makam Raja Samudra Pasar, yaitu Sultan Malik Al-Saleh yang berangka tahun 1297. Islam pertama kali masuk di Perlak itu bagian utara Sumatera, daerah Selat Malaka, jalur laut perdagangan internasional dari barat ke timur. Sedangkan Islam pertama kali masuk di Pulau Jawa itu melalui pesisir utara Pulau Jawa yang ditandai dengan adanya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 10.082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak yang disiarkan oleh bangsawan Arab bernama Sultan Syarif Abdurrahman pada abad ke-18 di hulu Sungai Pawan. Di Ketapang, Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Angka tahun yang tertua pada makam-makam tersebut adalah tahun 1341 atau 1418 Masehi. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai yang dibawa oleh dua orang penyiar agama dari Minangkabau yang bernama Tuan Haji Bandang dan Tuan Haji Tunggang Parangan. Di Kalimantan Selatan, Islam masuk melalui Kerajaan Banjar yang disiarkan oleh Dayat, seorang khatib atau ahli khotbah dari Demak. Di Kalimantan Tengah, bukti kedatangan Islam ditemukan pada Masjid Ki Gede di Kota Waringin yang bertuliskan angka tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Hal masuknya Islam ke Sulawesi ini tercatat pada Lontara Dilam. Menurut catatan tersebut, raja pertama yang memeluk Islam ialah Kanjeng Matoaya. Raja keempat dari Talo yang memeluk Islam pada tahun 1603. Diperkirakan Islam dari daerah ini disiarkan oleh keempat ulama dari Irak, yaitu Syekh Amin, Syekh Mansur, Syekh Umar, dan Syekh Yakub pada abad ke-8. 1. Perdagangan kesibukan lalu lintas. Perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang muslim turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri barat, tenggara, dan timur benua Asia. Perdagangan dinilai sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan serta dalam kegiatan perdagangan secara langsung. 2. Perkawinan. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk mengistri saudagar saat menikah dengan saudagar Islam. Proses sebelumnya adalah memeluk agama Islam terlebih dahulu. Berawal dari situ, kemudian banyak kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim yang dikawini oleh keturunan bangsawan. 3. Tasawuf. Dalam penyebaran ajaran Islam, para pengajar tasawuf atau para sufi mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. 4. Pendidikan. Ketika pemeluk agama Islam sudah banyak dan telah terbentuk komunitas muslim, maka proses pendidikan dan pengajaran Islam tidak lagi hanya dilaksanakan secara informal, tetapi sudah dilaksanakan secara teratur di tempat-tempat tertentu. Secara umum, model pendidikan pada masa itu ada dua, yakni pendidikan langgar dan pendidikan pesantren.
5. Kesenian. Saluran islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Sebagian besar cerita wayang dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian lain juga dijadikan alat islamisasi seperti sastra, seni bangunan, dan seni ukir. 6. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah tersebut. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat objek dakwah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk alkulturasi, yaitu menggunakan budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Di samping itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam dilakukan oleh wali songo, yaitu 9 wali. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Adapun 9 wali tersebut adalah Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim menyiarkan Islam di sekitar Gresik. Kedua, Sunan Ampel, Raden Rahmat menyiarkan Islam di sekitar Ampel, Surabaya, dan Jawa Timur. Ketiga, Sunan Derajat Syarifuddin menyiarkan Islam di sekitar Surabaya. Keempat, Sunan Bonang Magdum Ibrahim menyiarkan Islam di sekitar Tuban, Lasem, dan Rembang. Kelima, Sunan Kalijaga Mas Said atau Jaka Said menyiarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Keenam, Sunan Giri Raden Paku menyiarkan Islam di luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ketujuh, Sunan Kudus Jafar Shodiq menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Kedelapan, Sunan Muria Raden Umar Said menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria terletak antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Kesembilan, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon.